Kisah bangkitnya Napoli bersama Maradona pendahuluan, kota yang haus keajaiban. Pada awal tahun 1980-an, klub sepak bola SSC Napoli bukanlah raksasa sepak bola Italia. Mereka hanyalah klub dari kota selatan yang sering dipandang rendah oleh klub-klub besar dari utara seperti Juventus FC, AC Milan, dan Inter Milan. Napoli adalah kota yang penuh gairah, penuh sejarah, namun juga penuh kesulitan ekonomi. Banyak orang Italia Utara memandang rendah Napoli dan wilayah selatan Italia. Stadion mereka, Stadio San Paolo, selalu penuh dengan supporter yang fanatik, tetapi trofi besar hampir tidak pernah datang. Bagi masyarakat Napoli, sepak bola bukan sekadar olahraga. Sepak bola adalah harapan, kebanggaan, dan identitas. Dan pada tahun 1984, sebuah keajaiban datang. Bab 1, kedatangan sang dewa sepak bola. Musim panas 1984 menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam sepak bola dunia. Napoli berhasil merekrut pemain Argentina yang saat itu sudah dikenal sebagai salah satu pemain paling berbakat di dunia, Diego Maradona. Sebelumnya Maradona bermain untuk FC Barcelona, tetapi karirnya di Spanyol tidak berjalan mulus. Cedera serius dan konflik membuat masa depannya tidak pasti. Napoli kemudian melakukan langkah yang dianggap gila. Mereka membeli Maradona dengan rekor transfer dunia saat itu. Ketika Maradona diperkenalkan kepada publik di Stadio San Paolo, lebih dari 70.000 orang datang hanya untuk melihatnya. Ia belum memainkan satu pertandingan pun. Namun kota Napoli sudah percaya bahwa penyelamat mereka telah datang. Bab 2, musim pertama yang sulit. Walaupun kedatangan Maradona sangat spektakuler, musim pertama Napoli bersama sang bintang tidak langsung sukses. Liga Italia saat itu adalah liga terkuat di dunia. Kompetisi Serie A dipenuhi pemain-pemain terbaik dunia. Tim seperti Juventus memiliki Michel Platini. Inter memiliki Karl-Heinz Rummenigge. Dan AC Milan segera membangun era baru di bawah kepemimpinan Silvio Berlusconi. Napoli pada saat itu belum cukup kuat untuk bersaing di puncak klasemen. Musim pertama Maradona hanya membawa Napoli finish di papan tengah. Namun sesuatu telah berubah. Napoli kini memiliki pemain yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bab 3, membangun tim juara. Manajemen Napoli menyadari bahwa Maradona tidak bisa sendirian. Mereka mulai membangun tim yang kuat di sekelilingnya. Beberapa pemain penting didatangkan, termasuk Ciro Ferrara, Salvatore Bagni, Fernando De Napoli, Bruno Giordano. Pelatih Ottavio Bianchi kemudian membangun sistem permainan yang membuat Napoli sangat sulit dikalahkan. Maradona menjadi pusat dari segalanya. Ia mencetak gol. Ia memberi assist. Ia memimpin tim dengan karisma yang luar biasa. Dan perlahan, Napoli mulai menakutkan bagi lawan-lawannya. Bab 4, musim legendaris 1986-1987. Musim 1986-1987 menjadi musim paling bersejarah dalam sejarah Napoli. Setelah memimpin Argentina National Football Team memenangkan 1986 FIFA World Cup, Maradona kembali ke Napoli sebagai pahlawan dunia. Kepercayaan dirinya berada di puncak. Dan performanya luar biasa. Napoli bermain dengan penuh semangat dan keberanian. Mereka memimpin klasemen Serie A hampir sepanjang musim. Setiap pertandingan di Stadio San Paolo berubah menjadi festival. Pendukung Napoli percaya bahwa sejarah sedang ditulis. Dan akhirnya, Napoli memenangkan gelar Serie A pertama mereka.
Itu bukan sekadar trofi. Itu adalah revolusi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern sepak bola Italia, klub dari selatan mengalahkan dominasi klub-klub kaya dari utara. Seluruh kota Napoli berpesta selama berhari-hari. Bab 5, Napoli menjadi Raja Italia. Kesuksesan tidak berhenti di situ. Napoli terus menjadi salah satu tim terkuat di Italia. Pada tahun 1989, mereka memenangkan kompetisi Eropa yaitu UEFA Cup 1989. Di final mereka mengalahkan VfB Stuttgart. Maradona kembali menjadi bintang utama. Napoli akhirnya diakui sebagai salah satu klub besar Eropa. Kemudian pada musim 1989-1990, Napoli kembali memenangkan Serie A untuk kedua kalinya. Maradona telah melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Ia mengubah Napoli dari klub biasa menjadi legenda. Bab 6, Bayang-bayang masalah. Namun di balik kejayaan itu, masalah mulai muncul. Maradona menghadapi tekanan besar sebagai ikon kota. Kehidupan pribadinya mulai penuh kontroversi. Ia juga menghadapi masalah dengan Federasi Sepak Bola Italia. Situasi semakin memburuk setelah 1990 FIFA World Cup yang juga berlangsung di Italia. Salah satu pertandingan semifinal dimainkan di Stadio San Paolo antara Italia dan Argentina. Maradona meminta masyarakat Napoli mendukung Argentina, bukan Italia. Hal ini menimbulkan kontroversi besar. Argentina akhirnya menang melalui adu penalti. Dan hubungan Maradona dengan sebagian masyarakat Italia menjadi semakin tegang. Bab 7, Kejatuhan Sang Legenda. Pada tahun 1991, dunia sepak bola dikejutkan oleh kabar besar. Maradona dinyatakan positif menggunakan kokain dan dihukum larangan bermain. Karirnya di Napoli pun berakhir secara dramatis. Setelah 7 tahun yang penuh keajaiban, Maradona meninggalkan klub tersebut. Napoli kehilangan pemain terbaik mereka. Dan perlahan klub itu mulai mengalami penurunan. Namun kenangan tentang Maradona tidak pernah hilang. Bab 8, Warisan Abadi. Bagi masyarakat Napoli, Maradona bukan hanya pemain sepak bola. Ia adalah simbol harapan. Ia adalah pahlawan yang membawa kebanggaan bagi kota yang sering diremehkan. Pada tahun 2020, ketika Maradona meninggal dunia, kota Napoli berduka seperti kehilangan anggota keluarga. Stadion mereka bahkan diganti namanya menjadi Stadio Diego Armando Maradona untuk menghormatinya. Di seluruh kota, mural dan gambar Maradona bisa ditemukan di mana-mana. Bagi Napoli, Maradona adalah legenda abadi. Penutup, legenda yang tidak pernah mati. Cerita Napoli bersama Diego Maradona adalah salah satu kisah paling romantis dalam sejarah sepak bola. Ini bukan hanya tentang kemenangan. Ini tentang kebanggaan sebuah kota. Ini tentang mimpi yang menjadi kenyataan. Seorang pemain dari Argentina datang ke kota yang dianggap lemah dan mengubahnya menjadi juara. Dan sampai hari ini, nama Diego Maradona masih diteriakkan di Stadion Napoli. Karena bagi mereka, Maradona tidak pernah benar-benar pergi.